Halo, berjumpa kembali di channel saya. Dan kali ini kita akan membahas, ini adalah pot terbaru. Pot mod sih tepatnya, keluaran by Movie, dan sekarang dia bekerja sama dengan iSureVip. Ini adalah Kui Pot Mod. Ya, mungkin dia ingin melanjutkan kesuksesan, bisa dibilang kesuksesan dari si Kui Pot. Kui pot yang sebelumnya itu yang kita tahu bentuknya kayak stick, saya ada sih, cuma lagi di mana itu saya taruh, karena saya masih menggunakan sebagai daily driver, saya lupa taruhnya di mana. Kadang saya masih menggunakan itu untuk ya sekedar pada saat kita keluar atau sedang berkumpul sama teman-teman supaya asapnya juga tidak terlalu banyak. Menurut saya itu sukses banget, dan juga beberapa video tentang si Kui saya itu cukup menarik minat teman-teman untuk subscribe di channel ini. Mungkin ada beberapa yang juga subscribe di channel ini gara-gara video si Kui itu. Nah, kali ini saya membahas mengenai adiknya, penerus dari si Kui Pot itu. Ini adalah Kui Pot Mod. Ya, konsepnya adalah pot mod. Jadi dia ada resisten yang 0,1, 0,15, 0,3, 0,6 dan 1 ohm. Oke, seperti apa sih si Kui Pot Mod ini? Kita akan coba untuk unboxing dulu, lalu nanti kita akan coba untuk merasakannya seperti apa. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Let's go! Oke, dan ini adalah Kui Pot Mod, produksi by Movie dan iSureVip. Ya, ini adalah keluaran terbaru dari si Kui. Setelah sebelumnya dia mengeluarkan pot Ayo sih. Ya, mereka menyebutnya pot Ayo, tapi kalau menurut saya itu adalah pot. Ya, dia bentuknya dulu benar-benar seperti pot, dan sekarang ini ada gambaran bentuknya seperti ini. Di sini ada tulisan Movie. Ya, ini adalah produksi, masih sama produksi dari Movie. Cuma kali ini dia bekerja sama dengan iSureVip. Lalu di sini ada tulisan, ini logo Kui-nya yang masih khasnya dia ya. Logo Kui, lalu ada tulisan Pot Mod by iSureVip, the smallest and the lightest 80 watt pot mod. Ya. Jadi ini dia maksimal ada 80 watt, one single 18650, jadi menggunakan baterai single 18650. Lalu di sini ada 3,7 ml pot. Jadi ini tanknya atau cartridge-nya itu kapasitas 3,7 mililiter. Belibat. Dan di sini coil resistant yang tersedia di sini ada 0,15, 0,3, 0,6 dan 1 ohm. Cuma di dalam paket pembelian kalau nggak salah ini hanya ada 2, 0,15 dan 0,3. Lalu di sini ada 5 sampai 80 watt, continuously inhale time 10 seconds. Wah, jadi maksimal kita ngepuffnya, nyedotnya selama 10 detik. Di sini ada tulisan, kami percaya bahwa akses memiliki produk berkualitas dan terjangkau adalah hak setiap orang, bukan hak istimewa sebagian orang saja. Ya, oke, di bagian sini ada tulisan Movie banyak. Ya, kita bisa lihat di sini ada banyak Movie. Oh, di sini ada tulisannya. We don't do ordinary. Kita tidak melakukan hal biasa, gitu ya. Lalu di sini ya tidak ada. Bagian atas 80 watt. Ini saya dapatkan yang warna blue. Yang paling bawah ya ini seperti tagline mereka. Ya kali nggak Kui. Ya, di bagian belakang kita diberikan penjelasan Kui Pot Mod device 80 watt. Satu Kui Pot Mod cartridge 3,7 mili. Ini sebenarnya ya cukup gede sih. Satu USB cable, satu user manual. Size-nya ya sekian, beratnya 42 gram, cukup ringan sih. USB 5 volt 2 ampere, material device ABS plus PC, material pot PCTG. Di sini ada keterangan untuk masing-masing resistennya. Oke, kita buka aja bagian dalamnya. Ya, ini kebetulan segelnya udah dibuka, jadi pada saat saya beli untuk ngecek kondisinya, jadi saya buka segel di toko tadi. Ya, ini di dalamnya seperti ini. Kui Pot Mod Movie iSureVip. Ya, ini teksturnya keren sih. Wah, gambarnya keren juga. Oke. Lalu di dalamnya kita dapat, ya ini dia, ada buku panduannya.
Ini saya dapat yang warna biru. Ini device-nya. Lalu di sini ada kabel data masih menggunakan micro USB. Dan ini kita dapat 2 buah coil. Yang satu ini 0,15 ohm, ya 60 sampai 80 watt. Lalu yang satu lagi ini nggak kelihatan, 0,3 kalau nggak salah, sesuai dengan di sini tadi. Ya, untuk buku panduannya mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Di sini ada proteksi. Oke, mungkin bisa teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, sekarang kita beralih ke pot mode-nya. Oke, di sini di bagian sini ada tulisan QI. Jadi logo QI-nya ada di sini. Ini air hole-nya. Dari segi desainnya ini bahannya cukup asik sih, memegangnya masih plastik, cuma di bagian sini dia kerasa seperti agak karbon, jadi megangnya pun lembut gitu, enak, ada tekstur karbonnya. Lalu di sini ini tombol firing, ini LCD-nya, lalu ini tombol up and down. Lalu di sini ada micro USB, ya ini micro USB. Lalu ini pot, ini cartridge-nya, wow gede banget ini, 3,7 mili. Lalu ini drip tip-nya, ya oke. Ya, dia menggunakan sistem magnet. Nah, ini dia. Baru dipegang sebentar, tangan saya basah, jadi ada basah-basahnya gitu. Oke, sekarang kita akan coba aja untuk isi dengan baterai. Ini saya sudah ready. Baterai 18650, kita pasang baterai dulu, kita cek bagaimana sih tampilan dari chipnya. Oke, seperti ini. Kita pasang baterainya dulu. Oke, nah langsung menyala. Ya, ini dia langsung menyala. Wow, langsung muncul 70 ya cikotometer karena saya belum pasang coil. Di sini ada tampilan ohmnya, resistance-nya. Lalu di sini ada ini apa ya? Kayaknya puff-nya. Lalu di sini ada watt-nya. Ini lama nge-puff-nya dan ini ada baterainya. Gimana kalau kita coba aja dulu pasang si coilnya? Oke, di sini saya akan mencoba memasang coil yang 0,15. Ya, saya akan coba pasang coil yang 0,15 ohm. Oke, kita pasang di bagian sini. Ya, sudah terpasang. Ya, tapi lebih baik kita akan isi liquid dulu deh supaya nanti tidak hangus dia. Oke, sekarang saya cari liquid saya dulu. Ya, di sini saya akan mencoba menggunakan Manaber. Kebetulan ini adalah liquid yang sedang saya gunakan. Jadi flavornya sudah bisa saya hafal lah, beberapa hari ini sudah saya gunakan. Jadi untuk tempat pengisian liquidnya ada di bagian sini. Masih menggunakan karet seperti ini. Ya, cukup besar juga. Oke, kita tetes. Ini saya menggunakan yang miligram. Oke. Sudah. Oke, kalau dibandingkan ini mungkin jadi salah satu keunggulan kali ya, karena kalau dibandingkan dengan si QI yang sebelumnya, tempat untuk pengisian liquidnya itu cukup kecil. Jadi mungkin itu memang disasar untuk liquid subnet jadinya. Jadi untuk yang ininya agak besar, moncong liquidnya agak besar, dia kadang bisa melumer keluar. Entah kenapa, entah saya yang tidak bisa masang atau gimana, tapi ya jadi sering seperti itu. Oke, ini kita diamkan dahulu sambil kita cek fitur-fiturnya. Ya, di sini langsung dia berubah ke ya. Diperhatikan tadi dari 25 watt dia naik menjadi 35 watt sesuai dengan resisten yang kita gunakan tadi. Dia awal tadi 0,6, sekarang turun 0,3. Ini coil yang 0,1 sih ini. Kok jadinya bisa 0,3? Resistennya berubah-ubah sendiri. Ya, dia masih membaca coilnya karena ini masih meresap. Kita cek aja dulu. Oke. Jadi dia punya settingan. Jadi dia punya settingan sendiri untuk settingan dari si coilnya. Nah, misal seperti ini. Ini coil 0,3, kenapa bisa jadi coil 1 ohm? Ini coil 0,15 bukan ya? Ini coil 0,15 kan?
Ya, ini 0,3, ini 0,15. Jadi tapi kenapa aja? Oh ya, sudah turun sih. Jadi tadi yang saya coba untuk naik turunkan, ya seperti ini. Dia kebaca sekarang 0,9. Nah, otomatis ya itu dia berubah lagi. Jadi begitu dia ohmnya berubah, wattnya pun akan berubah. Saya coba untuk ya maksimal hanya 15 watt untuk coil ini. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk mengganti wattage-nya. Oke, ini kita turunkan, oke, dari 5 watt. Ya, ini seharusnya 80 watt, sedangkan ini dia maksimal power hanya diizinkan sebesar 15 watt karena kita menggunakan coil resisten 1 tadi. Halo, ini resistennya 0,1. Tapi kenapa jadinya malah 1? Oke, ya udah kita diamkan aja dulu. Lalu satu lagi, kebetulan saya ada beli juga untuk cartridge-nya. Jadi saya gunakan cartridge satu lagi untuk menguji si resisten yang satu lagi, coil yang satu lagi. Ya, coil yang 0, ini coil yang 0,3. Ya, ini coil yang 0,3 ohm. Oke, kita pasang. Ya, sudah terpasang. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita isi liquid yang sama. Karena kebetulan ini juga saya masih pakai sebagai daily driver saya, jadi dengan harapan ini saya masih hafal ininya, rasanya gitu ya. Ya, sudah masuk. Kita kecrotkan saja. Sekarang kita cek ini berapa sih jadinya tadi. Tadi itu yang 0,1 jadi 1 ohm nih. Sedangkan yang ini jadi berapa? Loh, ini jadi 0,3. Ini mau normal ya. Oh iya, satu lagi yang jadi concern, hati-hati dengan penempatan si airflow-nya. Karena kalau kalian terbalik masangnya, jadi ini ada potongan seperti ini, harus dia seperti ini kanan kiri. Karena kalau kalian terbalik masangnya, keputar seperti ini, airflow-nya mampet bros. Jadi kalian akan agak susah. Jadi ya ini airflow-nya karena dia ada di sini posisinya. Tuh, seperti itu. Oke. Ini coba kita masukkan ini yang 0,1 tadi. Ya, ini baru dia normal. Sudah 0,15. Sudah menjadi normal. Kita coba seberapa maksimal sih? Ini maksimalnya 80 watt. Oke, dia bisa sampai ke 80 watt. Sekarang kita coba. Ini tadi mainnya dia memberikan rekomendasi 65 watt. Kita coba firing. Oh, lumayan. Oke, sudah mulai keresap dan mungkin sekian aja dari jarak dekat. Sekarang kita akan coba bagaimanakah rasanya. Let's go. Oke, sekarang kita siap-siap untuk mencoba si QI Pod Mod ini. Oke, saya bahas dulu kalau dari segi desain, dari segi kehandiannya cukup handy sih. Sepertinya dia ingin mencontoh ya. Mencontoh ada yang salah satu pot juga, IO juga yang bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman tahu, tambahkan di kolom komentar aja. Cuma kalau dari segi bahan ini lebih tipis sih, karena ini plastik, jadi tidak terlalu berat. Walaupun dia sudah diisi baterai pun, beratnya masih asik juga untuk dibawa. Mungkin untuk digantung pun masih oke. Dan untuk masuk ke kantong juga, oh masih pas. Saya kira akan masih menonjol gini, tapi enggak, ini cukup pas masuk kantong. Jadi untuk bisa dibawa untuk kemana-mana pun masih oke. Oke, di sini saya mencoba coil yang 0,15. Jadi ini sudah normal. Tadi yang sempat naik turun itu dari bisa jadi 1 ohm. Nah, dia dapat 65 watt. Oke. Sekarang kita akan coba aja untuk rasanya. Oke, sekarang kita akan coba aja langsung, dan ini adalah QI Pod Mod produksi dari Movie dan iSureVape. Oke. Oke, saya akan coba sedikit sampaikan. Di sini saya menggunakan airflow yang hampir terbuka full. Ini bisa di adjust nggak sih airflow-nya sebentar?
Oh, kayaknya nggak bisa sih ini, karena dia sudah langsung nyambung ke coilnya. Ya, jadi tidak bisa disetting untuk airflow-nya, jadi dia otomatis akan lapang. Kalau menurut saya ini airflow-nya lapang banget. Jadi serasa kita menggunakan RDA sih. Ya, di samping itu dia dengan coil 0,15. Untuk perbandingan rasanya di sini dia entah kenapa pertama yang saya rasakan adalah throat-nya cukup naik. Jadi lebih kerasa throat-nya. Lalu layer dari flavornya dari liquid yang saya coba ini manisnya agak menurun, tidak terlalu manis. Lalu untuk detail rasanya agak ketutup sih. Ya jujur kalau saya bisa bilang agak ketutup dengan si nikotinnya yang tadi. Nah, ada sedikit suara sih. Ya mungkin kalian bisa dengar ketika saya firing. Ada seperti suara listrik gitu, nyet gitu. Jadi begitu dia di firing seperti ada suara elektrikal gitu. Mudah-mudahan ini memang seperti itu ya, jadi aman ya. Menurut saya sih aman. Ya, manisnya lebih kerasa, tapi layer dari flavornya agak berkurang. Oke, kita coba sekarang dengan coil yang 0,3. Oke, ini dia 0,3. Jadi di sini maksimal dia bisa menggunakan 40. Oke, kita coba rekomendasinya 35 watt. Oke, ini yang 0,3. Kurang sih ya. Kita coba dengan maksimal powernya, ini dia hanya memperbolehkan sampai 40 watt. Kita coba. Oke, kalau coil yang 0,3 throat-nya lebih kalem. Karena pembakarannya juga lebih menurun, karena di sini hanya bisa maksimal 40 watt, jadi throat-nya lebih kalem. Ya, throat-nya lebih kalem dan manisnya pun berkurang kalau menurut saya. Manisnya turun sedikit dari si 0,15. Lalu untuk layer rasanya juga agak berkurang. Jadi dia lebih dominan ke manisnya yang justru lebih menurun. Ya, rasa pisangnya di sini saya menggunakan Banaber. Banaber ini banana. Rasa pisangnya tipis banget, justru lebih makin tipis. Lalu yang tersisa hanya rasa manisnya aja. Coba kita gunakan lagi yang 0,15. Ya, 0,15, 60. Coba kita angkat ke 65 watt. Oke. Oh, ini bisa sampai 80 sih. Kita coba ke 75 aja deh. 75. Tidak ada perubahan yang signifikan, masih sama seperti yang 65 watt. Dia manisnya lebih naik, lalu throat-nya juga lebih terasa. Mungkin untuk saya oke lah yang 0,15. Untuk yang 0,3 tanggung banget sih kalau menurut saya, karena dia dari segi flavor makin menurun, dari segi manis pun juga dia makin menurun, dan untuk throat-nya oke lebih kalem di sini karena juga pembakarannya lebih soft dia jadi. Saya lebih oke yang 0,15 sih, karena ya manis sih, manisnya lebih kerasa. Dan rasa pisang yang saya bilang tadi itu agak sedikit keluar. Ya, lebih kalau kalian ingin mencari ke flavor dan throated dan rasanya, saya sarankan untuk freebase terutama, saya sarankan untuk menggunakan yang 0,15. Karena lebih keluar lah dibandingkan dengan yang 0,3. Nah, di sini saya belum mendapatkan coil yang 0,6 dan yang 1 ohm. Tapi kalau saran saya mungkin yang 1 ohm bisa digunakan untuk SaltNic atau ya 50-50 dengan nikotin yang lebih besar, karena kalau kita menggunakan nikotin yang 6 atau 3 otomatis dia throat-nya pun akan menurun. Jadi untuk kalian yang mencari nikotinnya, throat-nya itu pasti akan lebih nggak kerasa. Oke.
Mungkin nanti kalau di Bali sudah masuk yang 0,6 dan 1 ohm, mungkin akan saya coba lagi. Tapi secara umum, kalau ini dibilang untuk menggantikan si QuiPod yang sebelumnya, bukan menggantikan sih, mungkin untuk lebih menjangkau para vapers yang ingin menggunakan freebase. Jadi kalau di Qui menggunakan freebase, kalau menurut saya agak kurang, karena saya biasa menggunakan QuiPod yang sebelumnya itu dengan Saltnic itu lebih dapat rasanya. Dari segi manis, dari segi flavornya itu lebih dapat di Saltnic. Kalau dari sini masih berani untuk digunakan di freebase. Saran saya gunakan yang ya 50-50 lah. PG-PG yang 50-50 itu akan, menurut saya kayaknya akan lebih keluar. Oke, sekian bagaimana first impression saya mengenai si QuiPod Mod ini. Seperti biasa, saya ingin sampaikan di akhir video saya bahwa di sini saya hanya murni seorang vapers. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah murni sensasi pertama saya menggunakan device ataupun liquid. Jadi apabila teman-teman merasakan sensasi yang berbeda mengenai si QuiPod Mod ini, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jangan jadikan apa yang saya katakan di sini sebagai acuan, karena kalau kita berbicara masalah rasa, kita berbicara masalah selera. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan sebarkan ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya mengenai liquid ataupun mengenai device. Dan akhir kata, sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. And stay healthy!